Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mari kita belajar tentang 10 konsep geografi. Konsep geografi yang pertama yaitu lokasi. Lokasi atau letak adalah posisi spasial suatu objek di permukaan bumi. Secara umum, lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak suatu daerah dilihat dari garis bintang dan garis bujur lokasi tersebut. Lokasi absolut bersifat statis dan tidak dapat diubah karena objek referensinya yaitu garis bintang dan garis bujur juga tidak berubah. Contohnya yaitu lokasi Indonesia yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan lokasi atau letak relatif posisinya selalu berubah-ubah karena objek referensinya adalah objek lain yang ada di dekat objek tersebut. Konsep lokasi relatif sangat penting dalam geografi karena kita mengenal hukum Tobler yang menyatakan bahwa suatu objek pasti memiliki pengaruh pada objek di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah ketika kita menjelaskan rumah kita kepada teman. Kita umumnya menggunakan istilah lurus terus, lalu belok kanan di perempatan, nanti ada gapura masuk ke situ. Rumahnya di sebelah masjid. Konsep geografi yang kedua yaitu jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah ruang atau celah yang dapat menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek dan dihitung melalui ukuran panjang maupun waktu. Secara umum terdapat dua jenis jarak. Yang pertama yaitu jarak absolut. Apa itu jarak absolut? Jarak absolut adalah ruang atau celah antara kedua lokasi yang digambarkan melalui ukuran panjang dalam satuan meter, kilometer, dan sebagainya. Contohnya yaitu jarak antara kota Jakarta dan Bandung adalah 150 km. Jenis jarak yang kedua yaitu jarak relatif. Apa itu jarak relatif? Jarak relatif adalah ruang atau celah antara kedua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu. Contohnya adalah jarak antara kota Jakarta dan Bandung dapat ditempuh dalam 2 jam perjalanan. Konsep jarak intinya yaitu kalau menggunakan satuan meter, kilometer, berarti kita baru membicarakan tentang jarak absolut. Sedangkan kalau kita misalnya membicarakan tentang lamanya perjalanan dalam satuan waktu, berarti kita baru membicarakan tentang jarak relatif.
Konsep geografi yang ketiga yaitu keterjangkauan atau aksesibilitas. Konsep keterjangkauan meliputi seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses dari lokasi lainnya. Dalam kata lain, keterjangkauan adalah hasil sintesa dari konsep lokasi dan konsep jarak ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konsep keterjangkauan biasanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang dapat digunakan untuk menjangkau tempat tersebut. Selain itu, keterjangkauan juga memperhatikan aspek fisik seperti topografi atau relief dan bentang alam yang ada pada wilayah tersebut. Sebagai contoh, jarak antara Pulau Jawa dan Pulau Madura itu kan terhalang oleh laut. Nah, untuk menjangkau Pulau Madura cukup sulit karena kita ketika ingin pergi ke Madura dari Jawa itu harus menggunakan kapal. Namun setelah dibangun jembatan Suramadu, kita ketika ingin pergi ke Madura bisa menggunakan mobil atau angkutan darat lainnya melalui jembatan, sehingga mempercepat perjalanan. Konsep geografi yang keempat yaitu pola. Apa sih yang dimaksud pola? Nah, pola dalam konsep geografi berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi. Sebagai contoh, persebaran permukiman penduduk itu biasanya menyesuaikan kondisi alam tempat tinggal mereka. Contohnya yaitu di Pulau Kalimantan yang memiliki banyak aliran sungai besar, umumnya permukimannya itu memiliki pola berkecenderungan memanjang sepanjang aliran sungai. Konsep geografi yang kelima yaitu morfologi. Apa sih morfologi itu? Nah, morfologi terkait dengan pembentukan muka bumi atau relief. Seperti kita tahu bahwa contohnya aja di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki morfologi beraneka macam. Contohnya yaitu ada dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung, hingga pegunungan. Nah, contoh konsep morfologi yaitu daerah dataran rendah memiliki lereng yang datar sehingga cocok untuk tanaman padi atau persawahan. Konsep geografi yang keenam yaitu aglomerasi. Apa sih aglomerasi itu? Nah, konsep aglomerasi menjelaskan gejala pengelompokan yang disebabkan adanya persamaan kepentingan, persamaan jenis, dan mengarah untuk saling menguntungkan. Inti dari konsep aglomerasi ini adalah pengelompokan. Nah, contohnya yaitu pengelompokan kegiatan industri di wilayah sekitar pelabuhan membentuk suatu aglomerasi industri. Konsep
konsep geografi yang ketujuh yaitu nilai kegunaan. Nah, konsep nilai kegunaan berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah atau barang. Setiap wilayah memiliki potensi yang bisa dikembangkan sehingga nilai kegunaannya menjadi optimal. Sebagai contoh, daerah pantai lebih cocok sebagai tempat rekreasi dan aktivitas nelayan dibandingkan untuk bertani padi. Atau contoh lain yaitu daerah dataran tinggi yang lebih cocok digunakan sebagai tempat berkebun dan berladang dibandingkan dengan budidaya ikan. Konsep geografi yang kedelapan yaitu interaksi atau interdependensi. Apa sih maksudnya? Maksud dari konsep interaksi atau interdependensi yaitu menjelaskan bahwa sesuatu yang ada di muka bumi selalu saling melengkapi dan saling bergantung. Contohnya yaitu masyarakat kota membutuhkan bahan pangan dari pedesaan, sedangkan penduduk desa menjual hasil produksinya ke kota, sehingga antara desa dan kota itu ada saling keterkaitan atau saling ada hubungan, ada interaksi antara keduanya, yaitu masyarakat desa menjual hasil produksinya ke masyarakat kota karena masyarakat kota itu juga membutuhkan pangan dari masyarakat yang ada di desa karena di kota tidak ada lahan untuk pertanian dan sebagainya. Nah, konsep geografi yang ke-9 yaitu diferensiasi area. Apa sih diferensiasi area itu? Nah, konsep diferensiasi area mempertegas bahwa antara satu tempat dan tempat lain memiliki perbedaan berdasarkan karakteristik wilayahnya. Untuk memahaminya, lihat contoh yaitu mata pencaharian penduduk di pesisir pantai sebagai nelayan, sedangkan penduduk di pegunungan bermata pencaharian sebagai petani. Jadi ada keterkaitan atau ada ciri khusus dari suatu wilayah. Dilihat dari wilayahnya yang pantai, berarti ciri khususnya yaitu penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kalau misalnya di pegunungan itu ada ladang, ada kebun, berarti ciri khasnya yaitu yang membedakan dengan pantai yaitu mata pencaharian penduduknya sebagai petani ladang, petani kebun, dan sebagainya. Konsep geografi yang terakhir atau yang ke-10 yaitu keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang atau biasa disebut dengan konsep asosiasi itu menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu bisa jadi disebabkan oleh aktivitas wilayah lain. Jadi konsep ini itu menitik beratkan pada sebab akibat, adanya hubungan sebab akibat dari wilayah yang satu berakibat pada wilayah yang lainnya. Untuk memperjelasnya pemahaman kalian, kita lihat di contoh berikut ini. Nah, contohnya yaitu lalu lintas di Jakarta menjadi padat karena para penglaju yang berasal dari Bekasi, Depok, dan Tangerang.
Jadi adanya sebab akibat. Sebabnya adalah penglaju dari daerah Bekasi, Depok, dan Tangerang menyebabkan lalu lintas di Jakarta menjadi padat. Oke, demikian tadi penjelasan 10 konsep geografi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.